ketika ratusan nasabahnya tiba-tiba kehilangan saldo beberapa waktu yang lalu. Rupanya, institusi yang sama sudah menghadapi dua kasus besar dalam satu institusi. Kondisi keuangan PT Sun Prima sudah bermasalah sejak 2010. Uang itu habis digunakan pelaku untuk judi online. Apakah ini serangan sistem internal dengan kegagalan sistemik? Bank itu pada dasarnya berdiri di atas satu hal, kepercayaan. Bukan gedung, bukan teknologi, bukan regulasi. Orang menaruh uang di sana bukan karena mereka yakin sistemnya sempurna, tapi karena mereka percaya ada yang menjaga. Dan ketika kepercayaan itu retak, yang pertama merasakannya bukan bank, tapi nasabah. Ada yang menarik kalau kita perhatikan bagaimana sebuah institusi merespon ketika itu terjadi. Yang pertama, yang keluar biasanya adalah pernyataan resmi. Bahasa yang terukur, meyakinkan, terdengar seperti situasi sudah di bawah kendali. Bank 9 Jambi melakukan hal yang sama ketika ratusan nasabahnya tiba-tiba kehilangan saldo beberapa waktu yang lalu. Yang ingin kita lihat bersama di sini bukan pernyataannya, tapi apa yang ada di baliknya. Karena kalau kita tarik mundur, kasus ini bukan berdiri sendiri. Dalam 3 tahun terakhir rupanya institusi yang sama sudah menghadapi dua kasus besar. Yang satu menyangkut keputusan investasi di level direksi, yang satu lagi menyangkut penggelapan oleh karyawan yang berlangsung lebih dari 1 tahun tanpa terdeteksi. 3 kejadian, 3 lapisan yang berbeda. Kepemimpinan, operasional, sistem teknologi dalam satu institusi. Kalau dilihat satu persatu, masing-masing punya penjelasannya sendiri. Tapi kalau dilihat bersama, pertanyaannya bergeser dari siapa yang salah menjadi sesuatu yang lebih mendasar. Apakah ada sesuatu di dalam sistem itu sendiri yang membuat kegagalan seperti ini bisa terus berulang? Itulah yang ingin kita coba pahami. Kita mulai dari kasus yang pertama. Secara harfiah, pada 2017 dan 2018, Bank Jambi melakukan investasi. Mereka membeli produk keuangan bernama MTN, Medium Term Notes, dari sebuah perusahaan bernama PT Sun Prima Nusantara. Pembiayaannya melalui perantara PT MNC Sekuritas. Nilainya ratusan miliar rupiah. Di detik.com, dalam artikel berjudul Akal-akalan Dirut Bank Jambi, dijelaskan bahwa pembelian MTN ini dilakukan tanpa analisis risiko yang memadai. Padahal kondisi keuangan PT Sun Prima sudah bermasalah sejak 2010 dan laporan keuangannya dimanipulasi agar terlihat sehat. MTN pada dasarnya adalah surat utang. Bank membeli lalu mendapat keuntungan dari bunga. Secara mekanisme tidak ada yang aneh. Ini instrumen keuangan yang umum. Masalahnya ada di sini. PT Sun Prima ternyata sejak 2010 sudah dalam kondisi keuangan yang buruk. Seluruh kapasitas analisis yang seharusnya dimiliki oleh sebuah institusi keuangan tetap masuk ke dalamnya. Kerugian yang timbul 310 miliar rupiah. Mantan Direktur Utama Bank Jambi, Yunsak El Halkon menjadi terdakwa. Antara News Jambi melaporkan bahwa jaksa menuntut Yunsak El Halkon dengan hukuman 12 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, serta kewajiban mengganti kerugian negara sebesar 7,6 miliar rupiah. Ada pertanyaan yang lebih luas soal bagaimana bank-bank daerah dikelola dan diawasi. Tapi itu pembahasan tersendiri. Yang penting untuk dicatat dari kasus ini, keputusan investasi sebesar itu dengan risiko sebesar itu bisa terjadi dan berlangsung tanpa ada mekanisme internal yang cukup kuat untuk menghentikannya di awal. Kasus kedua berbeda karakter sepenuhnya. Bukan soal investigasi besar yang gagal, bukan keputusan di ruang rapat direksi. Ini soal seorang karyawan biasa
analisis kredit, 26 tahun bekerja di cabang Kerinci yang selama lebih dari setahun menggelapkan uang nasabah tanpa ada yang menyadarinya. Modus sederhana, dia mengajukan pencairan kredit atas nama nasabah, tapi dokumennya palsu, tanda tangan dipalsukan, dana cair masuk ke rekeningnya sendiri. Nasabah tidak tahu apa-apa. Kompas.com melaporkan bahwa yang membuat kasus ini akhirnya terbongkar bukan sistem deteksi internal bank. Yang memulai semuanya adalah keluhan seorang guru P3K yang bernama Mita Ayu, yang bingung kenapa gajinya terpotong setiap bulan untuk angsuran pinjaman yang tidak pernah dia ajukan. Di sana, benang mulai ditarik. Hasilnya, 24 orang menjadi korban. 20 diantaranya adalah guru P3K, masing-masing kehilangan antara 100 juta sampai 500 juta. Media Indonesia dan jambilink.id melaporkan bahwa uang itu habis digunakan pelaku untuk judi online. Sekali deposit bisa mencapai 70 sampai 80 juta. Dan ketika pelaku akhirnya ditangkap, sisa uang di rekening hanya tinggal 80.000. Modus yang digunakan bukan hal yang canggih secara teknis. Ini pemalsuan dokumen manual, artinya ada celah prosedural yang cukup besar untuk dimanfaatkan oleh seseorang yang tahu cara kerjanya dari dalam. Pelaku akhirnya divonis 10 tahun penjara pada November 2025. Dan kita sampai ke hal yang paling baru. Serambi Jambi melaporkan bahwa pada pagi hari 22 Februari 2026, seorang PNS berinisial S membuka aplikasi mobile bankingnya untuk transfer. Namun saldonya berkurang separuh, 24,5 juta hilang. Ketika dia mencoba memindahkan sisa uangnya ke bank lain, aksesnya sudah diblokir. Antara Jambi mengonfirmasi bahwa OJK Jambi menonaktifkan sementara seluruh layanan digital Bank Jambi, ATM, mobile banking, BIFAS, sampai QRIS. Semuanya tidak bisa diakses. Ratusan nasabah dari berbagai cabang terpaksa datang langsung ke kantor karena tidak ada kanal lain yang bisa mereka gunakan. Dalam pernyataannya yang dilaporkan oleh Antara Jambi, pihak bank secara resmi tidak menyebut ini sebagai peretasan. Istilah yang digunakan adalah anomali transaksi teknis. Direktur Utama Hairul Suhairi menyatakan komitmen untuk mengganti seluruh dana yang raib jika terbukti ada gangguan pada sistem internal. Audit forensik sedang berjalan melibatkan Bank Indonesia dan OJK. Jambi kini melaporkan bahwa Bank Jambi bahkan telah membuat laporan resmi ke Polda terkait anomali transaksi yang berdampak ke ribuan nasabah ini. Apakah ini serangan sistem internal? Sampai sekarang belum ada jawaban resmi yang tuntas. Kalau kita letakkan ketiga kasus ini berdampingan, ada satu hal yang mulai terlihat. Kasus pertama terjadi di level paling atas, keputusan investigasi yang melibatkan ratusan miliar rupiah dengan aktor yang punya akses dan otoritas penuh. Kasus kedua terjadi di level operasional, seorang karyawan dengan akses sistem kredit yang memanfaatkan celah prosedural selama lebih dari 1 tahun. Dan kasus ketiga terjadi di level infrastruktur digital. Sistem yang seharusnya menjadi lapisan perlindungan paling baru, tapi justru yang paling baru bermasalah. 3 lapisan, 3 kegagalan yang berbeda karakter. Pertanyaan yang wajar untuk diajukan adalah, apakah pengawasan yang ada, baik internal maupun eksternal, sudah cukup untuk menangkap masalah sebelum kita menjadi krisis? Pada kasus pertama, investasi bermasalah itu berlangsung baru dipersoalkan bertahun-tahun kemudian. Pada kasus kedua, pelaku beroperasi lebih dari 1 tahun sebelum terdeteksi. Dan yang mendeteksi bukan sistem, tapi nasabah yang bingung. Pada kasus ketiga, nasabah mengetahui uangnya hilang dari layar HP mereka sendiri, bukan dari pemberitahuan bank. Ada satu pola konsisten di ketiganya.
Respon terjadi setelah kerugian sudah ada, bukan sebelumnya. Ini yang dimaksud dengan kegagalan sistemik. Bukan berarti semua orang di dalam institusi itu jahat atau tidak kompeten, tapi ada sesuatu di dalam sistem yang dibangun, diawasi, dan dijalankan yang membuat kegagalan di berbagai lapisan bisa terjadi berulang kali tanpa ada mekanisme yang cukup kuat untuk mencegah. Apakah itu soal tata kelola, soal pengawasan regulator, soal kapasitas sumber daya manusia, atau kombinasi dari semuanya? Kita tidak bisa menjawab itu dengan pasti sekarang. Bank 9 Jambi saat ini sedang dalam proses investigasi. Audit forensik berjalan, OJK terlibat, janji pergantian dana sudah disampaikan. Semua itu kabar yang perlu kita pantau perkembangannya. Tapi ada pertanyaan yang lebih panjang dari sekedar kasus ini selesai atau tidak. Sebuah institusi yang berulang kali gagal di lapisan yang berbeda dalam rentang waktu yang tidak terlalu jauh perlu lebih dari sekedar penggantian dana dan pernyataan resmi. Perlu ada evaluasi yang jujur tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalamnya. Karena kepercayaan yang retak tidak diperbaiki dengan kata-kata, tapi dengan sistem yang benar-benar berubah.